Para Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita pada saat ini, pada saat bulan Ramadan, oleh Allah diberikan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Karena apa? Bulan Ramadan termasuk salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ketika seseorang mau beribadah dengan bersungguh-sungguh, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat daripada bulan-bulan yang lainnya. Di dalam bulan Ramadan, seorang muslim dan juga muslimah, seorang mukmin dan juga mukminah, ini diperintahkan untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang namanya puasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kaum semuanya untuk melaksanakan puasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum engkau, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari itu kita dapat memahami, dapat meresapi pada diri kita bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya yang namanya puasa adalah menahan diri kita untuk tidak melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Itu yang dinamakan puasa. Saya ulangi kembali, puasa adalah menahan diri kita untuk tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Kemudian para hadirin rahimakumullah, puasa itu diwajibkan kepada seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah kita semua ini yang telah mukallaf atau akil baligh. Kemudian yang mampu untuk melaksanakan puasa dalam arti tidak sakit, bukan termasuk orang tua bangga yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dan juga seseorang yang suci dari haid dan nifas. Itu yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian para hadirin rahimakumullah, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama dalam sebuah kitab yang telah saya baca adalah mutah atau mutahkan dengan cara sengaja. Mutah ini, terus kalau mutah dengan cara sengaja ini akan membatalkan puasa. Tetapi ketika mutah tidak dengan sengaja maka tidak membatalkan puasa. Jadi yang pertama. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah masuknya segala sesuatu melalui lubang-lubang dalam tubuh kita yang sampai ke perut, ya. Semisal makan, minum, merokok atau wudhu, gitu ya. Itu nanti akan membatalkan puasa. Atau bahkan ketika para jamaah mandi di sebuah kamar mandi atau kolam, kemudian di dalamnya itu menuntut, nah nanti airnya masuk, itu juga nanti membatalkan puasa, gitu ya. Pokok yang nomor dua adalah masuknya segala sesuatu melalui lubang-lubang dalam tubuh kita yang terus sampai ke perut. Kemudian para hadirin rahimakumullah, hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah jima, atau mohon maaf, ketika seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan dalam arti suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, ini akan batal puasanya. Bahkan disebutkan ketika itu mau diterjang, maka nanti selain dia itu mengkodok,
dia harus mengganti atau menyaur dengan membayar kafar. Kafarnya termasuk yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau sekarang nggak ada budak ya. Kalau tidak ada memerdekakan budak, kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka nanti memberikan makan pada 60 orang fakir miskin. Dalam 1 orang fakir miskin itu nanti diberikan 1 mud atau ukurannya adalah 7 ons makanan pokok kita atau beras. Itu ya, itu untuk hukuman jima atau berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Saya lanjutkan untuk perkara yang membatalkan puasa berikutnya, nomor 1, 2, 3, kemudian yang keempat adalah mohon maaf, ketika seseorang itu menyengaja untuk mengeluarkan mani dengan cara sengaja, ketika siang hari bulan Ramadan maka akan membatalkan puasanya. Kemudian yang kelima adalah seorang wanita yang haid. Kemudian yang keenam seorang wanita yang nifas. Dan yang ketujuh adalah seorang yang keluar dari agama Islam. Ini juga akan membatalkan puasa. Kemudian para hadirin rahimakumullah, termasuk sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa. Menurut kitab fikih yang saya baca, ini termasuk sunnah puasa itu adalah para hadirin menyegerakan untuk melaksanakan buka puasa. Jadi ketika sudah masuk waktu buka puasa, langsung melaksanakan buka puasa. Itu termasuk sunnah. Kemudian termasuk juga sunnah dalam puasa adalah para hadirin ini mengakhirkan dalam makan sahur. Ibaratnya kalau imsaknya atau masuk waktu subuh ini jam 4, para hadirin nanti melaksanakan makan sahur itu agak mepet saja jam 4:04. Itu termasuk sunnah. Kemudian termasuk juga sunnah dalam puasa adalah ketika berbuka puasa itu diawali dengan makan kurma atau yang manis-manis. Kalau pun tidak ada, diawali dengan minum air putih. Kemudian termasuk sunnah dalam puasa adalah menjaga pembicaraan. Jangan sampai ketika kita ibadah puasa kemudian berbicara pembicaraan yang kotor. Kita harus selalu menahan diri dari ujaran-ujaran kebencian, perkataan-perkataan kotor. Karena itu nanti akan menjadikan ibadah kita kurang dalam hal puasa kita. Kemudian termasuk kesunahan lagi dalam berpuasa ketika bulan Ramadan, selalu memperbanyak ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, sedekah dan lain-lain. Para hadirin, inilah termasuk kewajiban berpuasa. Pengertian puasa seperti apa? Kewajiban puasa diberikan kepada siapa? Hal-hal yang membatalkan puasa seperti apa saja, dan juga sunnah-sunnah puasa sudah saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan